A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya di-share beberapa video, bukan beberapa, banyak sebenarnya. Banyak video di-share kepada saya mengenai sholat tarawih. Bukan lagi dia cepat, teman-teman. Bukan lagi kebut-kebutan seperti yang saya bahas kemarin. Lebih parah daripada itu. Kalau di situ jelas mereka itu melaksanakan sholat tarawih dengan cara yang tergesa-gesa, seperti burung gagak yang mematuk makanan biji-bijian begitu. Dan jelas itu adalah sholat tarawih yang haram. Kata Buya Yahya. Bukan cuma Buya Yahya, tapi banyak ustadz yang menyatakan sholat tarawih sedemikian itu adalah haram dan patut untuk diberikan hukuman bagi pelakunya. Begitu. Dan di video ini lebih parah daripada itu. Lebih parah daripada kebut-kebutan, teman-teman. Dan na'udzubillah, teman-teman. Di sini kalau kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, sangat luar biasa membuat kita itu malu. Sampai-sampai tahun yang lalu, bulan Ramadan yang tahun lalu, itu saya sempat mereaction kalau sholat tarawih di Indonesia itu sampai dibuat parodi oleh orang-orang seluruh dunia, yang dari Jepang, dari Cina, bahkan dari Eropa juga ada yang memparodikan sholat tarawih yang dari Indonesia. Na'udzubillah. Sampai sedemikian orang-orang itu memberikan kesan Islam di Indonesia itu. Dan ini membuat saya pilu sebenarnya, teman-teman, ketika melihat ibadahnya orang muslim dibuat lawakan seperti ini. Baik, di sini saya akan membahas beberapa video yang menurut saya ini sangat luar biasa, gak genah ya, teman-teman. Dan ini tidak patut untuk dibiarkan. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita simak seperti apa video-video yang berseliweran ini. Nauzubillah. Mereka lagi sholat tapi pasang gini ketawa ketiwi. Allah, tuh. Mereka ini bukan sholat, teman-teman, tetapi mempermainkan ibadah sholat. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-65-66. Di sini, teman-teman, Allah sendiri yang ngomong, Allah sendiri yang memesankan, janganlah kalian memperolok-olok Islam, memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok ajaran kita, memperolok-olok ibadah-ibadah yang suci ini. Tapi lihat kelakuan mereka. Tuh. Allah. Ini pasti karena minimnya pendidikan, teman-teman. Ya, kemungkinan ada beberapa hal. Yang pertama karena minimnya pendidikan, terus yang kedua memang mereka tidak mau mencari ilmu, terus yang ketiga salah pendidikan. Ya, minimnya pendidikan, terus yang kedua mereka tidak mau mencari ilmu, terus yang ketiga mereka memang salah berguru. Bisa saja seperti ini karena menganggap sholat itu sebagai sesuatu yang... Dan ini bukan cuma satu-satunya. Kita saksikan video yang lain yang jauh lebih parah lagi, teman-teman, terjadi di Ramadan ini. Tuh. Bersolawat kepada Nabi, teman-teman. Bersolawat. Allah. Mencintai sesuatu itu harus ada ilmunya, apalagi mencintai Nabi Muhammad SAW tidak bisa asal-asal saja, semua harus ada ilmu dan aturannya. Kalau sampai seperti ini bagaimana ya? Sampai seperti ini bagaimana? Kalau di Indonesia itu ada yang teriak-teriak seperti ini, ada juga yang jingkrak-jingkrakan, ada juga yang mengumandangkan sholawatan dengan hal-hal yang tidak senonoh, contohnya seperti ini. Ya. Ya Rabbi salam, ya Rasul salam. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ini juga bersolawat, improvisasi di dalam beragama, improvisasi di dalam bersolawat. Bersolawat dengan jingkrakan ada, bersolawat dengan cara urak-urakan seperti ini ada, bersolawat dengan jaranan seperti ini ada. Perempuan pakai rok mini, joget rame-rame. Ya, ditonton laki-laki.
Solawat yang dilantunkan. Ada yang melantunkan doa-doa, syair-syair kepada Allah Subhanahu wa taala pakai jaranan juga, teman-teman. Digoyang-goyangin. Ditonton sama orang yang diulamakan, yaitu Gus Igdam. Perempuan-perempuan yang pakai rok mini goyang-goyang di depannya. Dan apa yang dinyanyikan? Ilahana. Ya Allah, ilahana artinya apa? Doa-doa kepada Allah. Ditabur dengan musik-musik tradisional dan dijogetin ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Gus Igdam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang, ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Kalau orang seperti Gus Igdam saja tidak bisa meredam perkara seperti itu, bagaimana dengan jemaahnya yang di bawah? Di sini kalau kita mau berkaca, ya, berkaca teman-teman. Di sini mereka lupa berkaca. Orang-orang sedemikian ini lupa mereka. Nanti akan saya tampilkan bagaimana cara orang-orang luar itu, yang tentunya bukan orang Indonesia. Mereka dalam melakukan sholat tarawih, bahkan dengan perjuangan. Tidak menggunakan lampu, tidak di dalam masjid teman-teman. Tetapi sholat mereka khidmat, tidak urakan, tidak tergesa-gesa. Dan subhanallah kalau kita bandingkan dengan yang terjadi di negeri kita ini, miris. Ini yang urakan seperti ini bukan satu-satunya, ada lagi ya. Ada lagi video yang lebih parah lagi urakannya teman-teman. Ini dia. Tuh, sampai seperti ini di video dan diviralkan. Jadi untuk mempermalukan Islam itu sudah sangat gampang sekarang ya. Dengan di video berjemaah seperti ini urak-urakan. Allah. Ternyata bukan cuma jemaahnya yang seperti itu, ya, yang memimpin solawatnya pun begitu, teman-teman. Ulang lagi, ulang lagi. Tuh. Ya Allah. Momen seorang pria jawab Bilal sholat tarawih gunakan nada distorsi. Mbak penyanyi rock, netizen emang boleh? Ya gak boleh teman-teman, gak boleh. Apalagi di dalam melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, tapi dengan cara yang sedemikian rupa, jelas tidak boleh. Inilah dimana kalau kita menyaksikan di negeri kita itu banyak sekali orang-orang yang berpemikiran dangkal, berpikiran tentang agama itu sesuatu yang tidak sakral bagi mereka, sehingga mereka ini datang ke musola, datang ke masjid untuk melakukan ibadah dengan cara yang serampangan seperti ini. Dan ini justru malah berkelanjutan teman-teman, dari tahun ke tahun tuh pasti ada yang seperti ini. Dan satu hal yang bisa kita pastikan, ini tidak terjadi pada kalangan Muhammadiyah ataupun Salafi, tetapi pasti yang salah Wahabi. Ketika orang-orang Salafi mengkritik sesuatu yang seperti ini, membahas sesuatu yang seperti ini, Salafi yang salah. Mereka benar, begitu. Pasti ada narasi yang seperti itu. Oh, jangan sok alim, jangan sok suci, pasti ada komentar seperti itu. Aduh, ya Allah. Dan ini sangat-sangat menyayat hati ya. Sangat-sangat menyayat hati. Karena apa? Ketika kita melihat sholat yang terjadi ada di luar negeri. Contohnya, sholat di Gaza, teman-teman. Mari kita saksikan bagaimana orang-orang di sana melaksanakan sholat tarawih dengan khidmat, meskipun banyak kekurangan. صلاة التراويح في غزة على أنقاض مسجد الفاروق بمدينة رفح. Allah. Coba kalian lihat yang urak-urakan sholat di musola, di masjid yang aman, tenteram. Lihat bagaimana mereka sholat. Bagaimana mereka mendirikan sholat tarawih dengan khidmat meskipun sedemikian. Allah. Ya Allah.
Lihat bagaimana mereka sholat tarawih, teman-teman. Dan kalian di Indonesia dengan fasilitas yang aman, tidak ada perang, tidak dikejar-kejar musuh, tidak mau dibunuh, tapi kalian sholat sebegitu. Saya sampai tidak tahu mau berkata apa ya teman-teman. Ketika kita menyaksikan di Indonesia sibuk dengan joget-jogetannya, sholawatan dengan joget-joget. Malah di luar negeri kita tidak menyaksikan yang sedemikian itu. Di Indonesia kebanyakan sibuk teman-teman. Sibuk untuk mencampurkan yang hak dengan yang batil. Banyak sekali oknum-oknum yang mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Dan ketika kita membahas itu, kita yang disalahkan. Oh, Wahabi. Pokoknya Wahabi terus. Pokoknya mereka ketika dikritik, dibahas, teriakannya cuma satu, Wahabi. Udah, seolah-olah teriakan Wahabi itu sudah bisa memenangkan hujah mereka. Mereka ini tidak sadar kalau kita itu sedang diadu domba oleh Syiah. Sunni ini harus dipecah, dibelah. Sehingga apa? Pada saatnya nanti Mekah Madinah akan dikuasai oleh Syiah. Karena apa? Sesama Sunninya sudah gontok-gontokan. Dan Syiahnya nonton. Tidak ada yang namanya Syiah dengan Syiah gontok-gontokan. Entah Syiah yang dianggap lurus, Syiah yang dianggap masih sedikit benar, Syiah yang dianggap masih bertoleransi, Syiah yang keras, Rafidhah dan lain sebagainya. Semua Syiah mereka damai teman-teman. Semua Syiah tentram mereka. Tetapi kalau Sunni diadu oleh Syiah dengan amalia-amalia begini, mereka mengklaim begini, mengklaim begitu. Akhirnya apa? Sesama Sunni gontok-gontokan. Bahkan orang-orang Syiah ini juga tidak sedikit menyebarkan hadis-hadis palsu di tengah-tengah Sunni. Dan pasti yang salah tetap Salafi. Pokoknya orang yang masih mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, Utsman, Ali, seluruh sahabat ini masih dicintai oleh Salafi. Tidak pernah Salafi mengkafir-kafirkan mereka. Itu masih salah. Tetapi kalau Syiah, meskipun mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dikatakan pelacur dan lain sebagainya, mereka tetap baik teman-teman. Syiah ini baik bagi orang-orang yang mengatakan mereka itu benar. Ada bahkan MUI pada masanya itu menyatakan Syiah benar. Saya katakan MUI prinsipnya pertama menyatakan bahwa mazhab Syiah adalah mazhab yang tidak sesat. Itu yang pertama. Karena ada informasi yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa mazhab Syiah adalah mazhab yang sesat. Bahkan laman NU online pun mengatakan kalau Syiah itu Islam masih. Ya Allah. Istri Rasulullah, Aisyah, dikafirkan. Islam itu namanya. Bukankah kata Rasulullah, apabila ada dua muslim saling mengkafirkan, maka di antara mereka pasti ada yang kafir. Kalau saya tanya pada kalian, apakah Sunni yang kafir atau Syiah? Ya, silahkan kalian jawab sendiri di kolom komentar. Karena apa? Saya sudah cukup ini membahas video-video yang aneh nyeleneh ini. Meskipun kita memberikan edukasi sedemikian rupa, pasti kita salah. Wahabi. Begitu.